Oke, baik ya. Hari ini kita pengen ngebahas tentang pinjol-pinjol yang mungkin sedang kalian gunakan. Dan kebetulan hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Lantas timbullah pertanyaan-pertanyaan di dalam hati dan pikiran. Apakah aplikasi dan pinjol-pinjol ini ya sudah terkoneksi ke Slik OJK? Atau mungkin mereka sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak? Apakah mereka akan melakukan penyebaran data? Kalau telat berapa lama sih Bang? Ya, debt collector lapangan dari pinjol ini akan datang ke rumah, dan apakah mereka akan mengganggu dan menelpon selain kontak darurat? Hari ini Abang pengen ngebahas pinjol apa aja sih Bang? Yang pertama itu adalah kredit pintar, dan yang kedua adalah pinjam duit, dan yang ketiga adalah rupiah cepat, dan yang keempat adalah cairin, dan yang terakhir itu kita pengen ngebahas 5 dulu nih. Kredit pintar, pinjam duit, rupiah cepat, dan cairin, dan yang terakhir easy cash. Ya, 5 pinjol. Dan hari ini siapa yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran di 5 pinjol ini? Ya, hari ini mungkin masih banyak yang ketakutan kalau didatengin sama debt collector lapangan. Udahlah Bang, langsung aja kita pengen ngebahas dulu tentang kredit pintar ya. Salah satu pinjol yang lumayan raksasa hari ini. Dan kemarin sempat digosipin katanya mau bangkrut. Kalau gua sih nggak yakin. Dari beberapa bulan yang lalu ya, katanya aplikasi kredit pintar ini ya, pinjol kredit pintar ini akan mau bangkrut. Kalau gua sih nggak yakin. Karena mereka ini salah satu pinjol raksasa yang sudah bekerja sama dengan bank. Dan apakah pinjol kredit pintar ini sudah terkoneksi ke Slik OJK? Jawabannya sudah, karena mereka ini sudah bekerja sama. Ya, channeling. Kalau kata OJK itu channeling. Sudah channeling sama yang namanya bank. Dan salah satu pinjol yang sudah channeling sama bank itu adalah aplik dari kredit pintar. Dan apakah kredit pintar akan melakukan penyebaran data? Hari ini banyak yang mengadukan tentang kredit pintar, Bang, penagihannya cukup luar biasa Bang. Ya Bang, penagihannya itu sekarang sudah begini begitu. Kalau memang kalian merasa keberatan dan mungkin sudah melanggar beberapa ketentuan hukum yang sudah dibuat oleh OJK ya, terkait tentang kredit pintar ini, bisa langsung direkam, di screenshot lalu dikirimkan kepada pihak OJK. Berapa nomor kontak WhatsApp OJK? Nih, kalian kirimkan semua keluh kesah kalian ke nomor kontak WhatsApp OJK tersebut. Ya, itu yang pertama. Dan apakah kredit pintar sudah memiliki debt collector lapangan? Jawabannya sudah, tapi masih hanya untuk daerah-daerah tertentu saja. Tidak di semua daerah. Hari ini masih hanya untuk seputaran Jabodetabek. Itu pun juga nggak banyak. Yang kemarin ada itu di Jakarta. Itu pun untuk di akhir-akhir waktu ini sepertinya kredit pintar sedang merubah strateginya. Ya, cukup jarang terdengar kembali ada debt collector lapangan dari kredit pintar yang melakukan penagihan. Cukup jarang ya. Ada keluhan dari debt collector lapangan kredit pintar. Apakah mereka memang sudah mentiadakan debt collector lapangannya lagi? Ya, Bang, aku tinggal di daerah Pekanbaru, aku di Lampung, Kalimantan, Aceh, dan Medan. Apakah debt collector lapangan dari kredit pintar sudah ada? Jawabannya belum. Tapi yang jelas mereka sudah terkoneksi ke Slik OJK. Dan apakah mereka akan melakukan penyebaran data ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran? Jawabannya tidak boleh. Karena kredit pintar salah satu pinjol yang memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Oke, clear untuk di kredit pintar. Kita pengen lanjut untuk di pinjol pinjam duit. Hari ini siapa yang belum mampu melakukan pembayaran di pinjol pinjam duit? Nama pinjolnya pinjam duit. Apa pinjol pinjam duit ini sudah terkoneksi ke Slik OJK? Jawabannya belum. Untuk pinjol atas nama pinjam duit belum terkoneksi ke Slik OJK. Dan apakah mereka sudah legal OJK? Jawabannya sudah. Pinjol atas nama pinjam duit sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan apakah pinjam duit hari ini sudah memiliki debt collector lapangan? Jawabannya belum. Selamat ya. Untuk dipinjam duit ini belum memiliki debt collector lapangan. Jadi kita masih punya kesempatan ini.
untuk bisa bersikap tenang ya, tidak panik berlebihan lalu mengumpulkan uang. Dan apakah pinjam duit akan melakukan penyebaran data ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran? Bagaimana ini pengalaman kalian ketika menggunakan beberapa pinjol-pinjol yang tadi kita sebutkan? Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Untuk pinjam duit tidak boleh melakukan penyebaran data karena mereka ini memang ya sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Itu untuk dipinjam duit. Dan yang selanjutnya adalah cairin. Siapa hari ini yang pakai pinjol cairin? Ayo tunjuk tangan, tunjuk tangan, tunjuk tangannya. Untuk di pinjol cairin ini mereka sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Statusnya sudah legal ya. Dan apakah mereka sudah memiliki debt collector lapangan? Jawabannya belum. Untuk di pinjol cairin belum memiliki debt collector lapangan. Dan apakah mereka akan melakukan penyebaran data? Jawabannya tidak boleh ya. Semua pinjol-pinjol legal OJK tidak boleh melakukan penyebaran data. Sudah memiliki debt collector lapangan? Tadi jawabannya belum ya. Boleh melakukan penyebaran data atau tidak? Tidak. Apakah mereka sudah terkoneksi ke Slick OJK? Belum. Dan apakah mereka sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK? Jawabannya sudah. Sekarang kita pengen lanjut ke rupiah cepat. Ya, ini salah satu pinjol yang lumayan berakar ya, cukup lama ini dari rupiah cepat ini. Apakah rupiah cepat sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK? Jawabannya sudah. Untuk di rupiah cepat sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan apakah rupiah cepat sudah memiliki debt collector lapangan? Jawabannya belum. Untuk rupiah cepat belum memiliki debt collector lapangan. Lantas hari ini siapa yang mungkin sudah mendapatkan surat somasi? Ya, surat somasi itu coba dicek ya, setelah OJK dan Bank Indonesia membantah habis-habisan. Kami itu tidak mengurusin pinjol, itu kecil banget kata OJK dan BI. Ya enggak begitulah, itu bercanda itu. Ya, OJK dan BI udah bantah. Mereka itu tidak pernah mengeluarkan surat somasi. Karena hari ini beberapa surat somasi itu berlabel Bank Indonesia dan OJK. Dan kedua instansi besar tersebut sudah membantah bahwasannya mereka tidak pernah dan tidak mencampuri urusan pinjol. Dan apakah rupiah cepat ya akan menyebarkan data? Jawabannya tidak boleh karena memang mereka ini sudah legal OJK untuk di rupiah cepat. Dan apakah rupiah cepat ya sudah terkoneksi ke Slick OJK? Jawabannya belum. Ya, untuk di rupiah cepat tadi sudah cukup jelas. Nah, kita pengen lanjut untuk yang terakhir, EasyCash. Setelah kemarin pinjol ini diduplikasi, coba kalian cek dulu. EasyCash yang kalian pakai ini labelnya yang bagaimana? Kalau gua nggak salah ini yang berlabel hijau muda, itu yang legal OJK. Kemarin nama mereka ini dicatut oleh pinjol ilegal. Ya, untuk EasyCash apakah sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK? Jawabannya sudah. Dan apakah EasyCash sudah memiliki debt collector lapangan? Hari ini banyak banget ya pertanyaan tentang debt collector lapangan. Banyak yang takut ketika ketemu dengan debt collector lapangan. Debt collector lapangan itu adalah saudara-saudara kita sebangsa setanah air, saudara-saudaraku. Jadi jangan takut dengan mereka. Sambutlah mereka dengan baik, sopan dan santun ketika mereka datang dengan beretika. Tapi kalau mereka teriak-teriak, rekam, segera laporkan saja ke pihak kepolisian atau ke pihak OJK-nya ya. Itu untuk di EasyCash. Apakah EasyCash sudah memiliki debt collector lapangan? Jawabannya belum ya. Dan apakah EasyCash akan melakukan penyebaran data ketika kalian belum mampu melakukan pembayaran? Jawabannya tidak. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh pinjol EasyCash. Tidak boleh mereka melakukan penyebaran data. Jadi udah cukup jelas. Dan tunggu ada satu lagi. Apakah EasyCash sudah terkoneksi ke Slick OJK? Jawabannya akan kita jelaskan pada video yang selanjutnya. Nah, ini yang paling penting. Dari 5 pinjol tersebut,
apakah mereka akan menghubungi orang-orang selain kontak darurat yang kalian cantumkan. Hari ini banyak yang bertanya-tanya, Bang, kondar itu apa? Kondar itu singkatan dari kontak darurat. Kontak yang kalian cantumkan ketika pada saat kalian ingin melakukan pengajuan pinjaman di pinjol-pinjol yang ingin kalian pinjam. Dan apakah kelima, ya, pinjol yang tadi Abang jelaskan akan menelepon keluar kontak darurat? Jawabannya tidak, dan itu tidak boleh. Apabila ada salah satu di antara kalian yang mendapati dari 5 pinjol yang tadi kita sebutkan, mereka menelpon selain kontak darurat yang kalian cantumkan, segera laporkan. Ya, laporkan kepada pihak OJK. Mereka tidak boleh menelpon selain kontak darurat. Ya, itu kan cuma nelpon, Bang. Kalau menagih bagaimana? Itu lagi ya tambah nggak boleh ya. Untuk menelpon saja mereka tidak boleh, apalagi menagih. Bang, kalau dia nagih ke orang tua gua gimana? Kepada kakak, kepada abang, om, tante, dan lain sebagainya. Tidak boleh. OJK udah beritahukan kepada semua pinjol-pinjol legal OJK tidak boleh menagih ke kontak darurat. Tidak boleh. Karena kontak darurat itu bukan salah satu penanggung jawab hutang yang hari ini uangnya kalian pinjam di pinjol-pinjol tersebut. Kontak darurat kalian itu bukan penanggung jawab hutang kalian. Jadi lantas hari ini gue punya suami, istri, atau mungkin orang tua, kakak, abang, atau mungkin nyak, tante, babe yang juga ditagih. Tidak boleh. Ya, mereka ini tidak ada urusannya. Mereka yang sebagai kontak darurat dan yang orang-orang yang ada di kontak kalian itu tidak ada urusan dengan hutang kalian hari ini. Jadi mereka tidak boleh ditagih oleh pinjol-pinjol tersebut. Jadi udah cukup jelas. Oke ya, jadi mungkin informasi ini bisalah menenangkan hati dan pikiran kalian. Bisa kalian renungkan ya bagaimana dahsyatnya ya efek samping dari pinjol ini. Membuat hidup kita tak tenang lagi, tak tentram lagi. Kehidupan kita dan kejiwaan kita hari ini sudah ikut terganggu karena setiap hari harus menguras habis energi hanya untuk memikirkan hutang di pinjol-pinjol ini ya. Jadi hari ini cobalah untuk berfokus pada kehidupan pribadi dan keluarga serta pekerjaan supaya kita bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol ini. Oke, baik, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.